Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin, asisten pribadi Pak Mustafa Ganteng. Semoga pada pagi hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, serta terkabul semua hajat-hajat kita. Amin. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yunal A'azom, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya dan keluarganya. Wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita pada pagi hari ini senantiasa Allah anugerahkan kita kesehatan, panjang umur dalam taat, serta Allah lancarkan semua urusan kita pada pagi hari ini. Oke, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita belajar tentang pelajaran akidah akhlak yang temanya apa kewajibanmu terhadap tetanggamu. Bagi anak-anak semua diharapkan menyimak dan juga mencermati dari kisah yang diceritakan ya. Oke. Atau pelajaran yang disampaikan begitu. Jadi kalian menyimak agar nanti ketika menjawab soal dari Google Form tidak sembarangan menjawab ya. Oke. Apa kewajibanmu terhadap tetanggamu? 1. Para tetanggamu mencintaimu dan mencintai ibu bapakmu. Kedua orang tuamu menyuruhmu mencintai mereka dan berbuat baik kepada mereka, karena mereka mempunyai hak yang besar. Hingga dikatakan dalam hadis yang artinya, berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Dalam hadis lain yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Disebutkan pula, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga yang mempunyai 1 hak, dan tetangga yang mempunyai 2 hak, serta tetangga yang mempunyai 3 hak. Tetangga yang mempunyai 3 hak adalah tetangga muslim yang mempunyai ikatan kerabat. Maka itu ia mempunyai hak sebagai tetangga, hak Islam dan hak kerabat. Adapun tetangga yang mempunyai 2 hak adalah tetangga muslim. Ia mempunyai hak tetangga dan hak Islam. Adapun tetangga yang mempunyai 1 hak adalah tetangga musyrik yang hanya mempunyai hak tentang tetangga. 2. Tetangga-tetangga itu saling membantu satu dengan yang lain. Apabila seorang membutuhkan alat-alat dan barang-barang misalnya, maka ia meminjamnya dari tetangganya. Maka mereka pun meminjamnya dengan senang dan gembira. Terkadang ia meminjam uang atau makanan dari mereka. Mereka pun bisa meminjam darinya jika membutuhkannya. Apabila seorang pencuri masuk ke rumahnya atau terjadi kebakaran di tempat itu, datanglah para tetangganya untuk membantunya menangkap pencuri dan memadamkan api. Begitu pula apabila datang dari perjalanan atau lahir seorang anaknya, datanglah para tetangganya ke rumahnya untuk ikut bergembira atas kelahiran itu. Apabila ia sakit, mereka turut bersedih dan datang ke rumahnya
menanyakan keadaannya. Mereka mendoakannya agar sehat kembali. Bila mana ada yang meninggal di antara keluarganya, mereka datang ke rumahnya untuk membantu dan berduka cita, serta mengantarkan jenazah orang yang meninggal itu. 3. Engkau harus bersikap sopan santun terhadap tetanggamu dengan mendahului dalam memberi salam kepada mereka dan tersenyum di hadapan mereka, membantu mereka bila mereka memerlukan bantuanmu, dan sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu mereka. Apabila engkau membeli buah-buahan atau sesuatu lainnya, berilah mereka. Jika engkau tidak melakukannya, maka masukkanlah ke dalam rumahmu secara diam-diam dan jangan membuat mereka marah. Jangan mengganggu mereka dengan bau masakan dari pancimu, kecuali bila engkau memberi mereka dari makanan itu. Dalam hadis yang artinya, tidaklah beriman denganku barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya lapar di sampingnya, sedangkan ia mengetahuinya. Hendaklah engkau berhati-hati agar jangan bertengkar dengan mereka atau bersikap sombong terhadap mereka dengan hartamu atau harta ayahmu, atau mengejek mereka, ataupun mengeraskan suaramu pada waktu mereka tidur, atau melempari rumah-rumah mereka, ataupun mengotorinya, atau memata-matai mereka dari atas atap, dari lubang dinding, atau dari pintu-pintu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, janganlah kamu memata-matai. Mengganggu tetangga adalah dosa besar. Dalam hadis yang artinya, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. 4. Jika engkau terganggu oleh tetangga-tetangga yang jahat, maka bersabarlah atas gangguan mereka. Waspadalah, jangan mengikuti perilaku mereka yang buruk, agar engkau selamat dari kejahatan mereka. Jauhilah pergaulan dengan anak-anak mereka, agar tidak meniru watak mereka yang buruk, sehingga engkau menjadi jahat seperti mereka. Dalam konteks ini atau dalam materi ini, kita disuruh menghargai tetangga kita. Kita jangan membuat tetangga kita marah. Jangan membuat tetangga kita menjadi iri dan dengki atas perbuatan kita. Sebagai contoh seperti tadi, ketika kita membeli sesuatu seperti makanankah atau barang-barang lainnya, ketika kita tidak ingin memberi atau berbagi kepada mereka, jangan kita mengelek-ngelek makanan atau barang yang kita beli. Karena apa? Karena nantinya membuat mereka marah, membuat mereka terganggu dengan pemandangan yang mungkin pada saat itu dia sedang membutuhkan makanan, dia sedang kesulitan ekonomi, atau dia sedang mempunyai masalah. Jangan kita mengganggunya dengan perilaku-perilaku tersebut. Karena tetangga kalianlah yang apabila terjadi sesuatu yang pertama mengetahui. Dikatakan bahwa tetangga kita itu adalah 40 rumah ke kanan dan 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan dan 40 rumah ke belakang. Nah, itu merupakan tetangga kita. Tetangga yang mesti kita hormati dan kita cintai dan kita sayangi. Karena apa? Mereka lah yang ketika kita terjadi sesuatu pada diri kita, terjadi sesuatu pada keluarga kita, mereka yang
dahulu mengetahuinya, membantu kita, lalu membuat kita gembira dan ikut serta dalam acara-acara yang kita adakan. Wahai para pendengar semuanya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari nasihat singkat ini, bahwa jika kita menginginkan surga, kita harus menghormati tetangga kita, sebagaimana di dalam hadisnya Nabi yang menekankan kita untuk tidak menyinggung atau menyakiti tetangga kita. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menghormati tetangga kita, menyayangi tetangga kita, serta semoga kita semua mendapatkan hidayahnya Allah sehingga kita selalu bisa berbuat baik. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Done. Thank you for watching this video. Hope all of you can understand.